حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Falah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan muthalah hadis kita yang termuat dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sejumlah kurang lebih 40 hadis jemaah sekalian. Dan kita hari ini telah masuk pada hadis nomor 6. Hadis yang ke-6. Mari bersama-sama kita muthalah hadis kita. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'al hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alaih. An Abi Abdurrahman Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara haram, perkara halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, atau dalam kitab hadis yang lain wa bainahuma mushtabihat, dan yang umurun pakai umurin jemaah sekalian ini lebih masyhur ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya itu ada hal-hal atau perkara yang samar, yang belum jelas kehalalan, status kehalalan maupun status keharamannya, maka kita sebut dengan mushtabihat atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan yang tidak diketahui sebagian dari kalangan manusia. Enggak setiap orang tahu jemaah sekalian. Banyak yang justru lalai dengan bab ini, yang tidak tahu dengan bab syubhat ini. Faman ittaqa syubhat, dan barang siapa yang kemudian menjauhi dirinya dari perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang kemudian terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, dan sama saja dia jatuh ke dalam perkara-perkara haram. Contohnya seperti apa? Karra'i yar'a haula hima, seperti seorang penggembala yang kemudian menggembalakan hewan gembalaannya, begitu. Di mana? Haulal hima, di sekitar tanah terlarang. Yushiku an yaqa'a fihi,
dan bisa saja dia kemudian terjerumus, terperosok ke dalam tanah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja, setiap malik ya, itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya Allah juga punya larangan. Yang pasti apa itu? Maharimuhu, sesuatu yang Allah kemudian larang atau haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu, badan itu jemaah sekalian, itu ada mudghah. Apa mudghah itu? Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, dan apabila status daging ini baik, maka baik seluruh jasadnya, semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apapun kalau kemudian statusnya daging ini rusak, maka rusak segalanya jemaah sekalian. Ala wahyal qalb, apa daging itu jemaah sekalian? Daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Karena Nu'man ini beserta Sayyidina Nu'man dan Sayyidina Bashir sama-sama muslim. Maka jangan kemudian kalau kita ketemukan ada radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, ini beda-beda jemaah sekalian. Radhiyallahu anhum beda-beda. Dan di sini an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, ini ada dua orang. Nu'man juga Islam, Bashir juga Islam, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau, sedikit jemaah sekalian profil beliau yang merupakan hadis ini. Nu'man bin Bashir adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim jemaah sekalian. Alim itu dalam makna seorang ulama, seorang yang faqih, seorang yang sabit, seorang yang wara tentunya. Akan tapi jemaah sekalian, pertanyaannya apakah semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang ulama? Belum tentu. Dan enggak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi qadhi jemaah sekalian, menjadi hakim. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau juga seorang, selain sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga zaman Muawiyah kemudian membawa beliau untuk kemudian menjadi hakim lagi jemaah sekalian. Menjadi qadhi, menjadi hakim. Karena apa? Karena beliau seorang yang alim. Seorang hakim itu jemaah sekalian dituntut untuk menguasai segala macam bentuk aspek ilmu. Terlebih itu adalah ilmu hukum. Untuk kemudian kita bisa menentukan hukum dan perkara dalam sebuah pengadilan. Maka Nu'man bin Bashir ini juga salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi seorang qadhi, jadi seorang hakim. Dan hikmahnya jemaah sekalian, enggak semua sahabat Rasulullah SAW itu menjadi hakim. Dan kalau kita kerucutkan dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, enggak semua kita itu menjadi dokter, enggak semua kita itu kemudian menjadi sopir, enggak semua, lebih kecil lagi, enggak semua di antara kita ini kemudian menjadi imam. Ada yang bertugas menjadi jamaah, ada yang kemudian bertugas menjadi penumpang, ada yang kemudian bertugas menjadi yang diobati, bukan yang mengobati. Dan ini adalah bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada porsinya jemaah sekalian. Yang lebih baik lagi kalau kemudian seorang dokter yang hafiz Quran, seorang dokter yang alim, seorang sopir yang hafiz Quran, seorang petani yang hafiz Quran, ini lebih baik lagi jemaah sekalian, lebih bagus lagi jemaah sekalian. Dan itu yang kemudian diceritakan oleh Rasulullah atau sahabat Rasulullah SAW Nu'man bin Bashir. Beliau juga salah satu seorang sahabat yang punya riwayat hadis atau yang memberikan hadis Rasulullah SAW yang terbanyak di antara sahabat-sahabat Nabi. Yang paling banyak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Siti Aisyah, Anas bin Malik. Beliau juga termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang kemudian paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW.
sekitar 114 hadis yang beliau riwayatkan. Enggak sampai ribuan. Cuma kedudukan sahabat Nu'man bin Bashir di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia. Apa yang beliau dengar? Innal halala bayyin. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sungguhnya hal-hal yang halal bayyin wal haram bayyin. Semuanya itu sudah jelas ya mas sekalian. Halal, haram itu kita nggak akan kemudian singgung masalah bab-bab hukum seperti ini dalam waktu ini, nggak bisa. Karena itu sudah sangat jelas. Dan memang kalau mau diperluaskan dari segi fikih, usul fikih, itu pembahasannya jauh lebih panjang di mas sekalian. Akan tapi fokus kita adalah di mana? Di tengah-tengah ini. Wa bainahuma umurun mustabihat, dalam kitab hadis lain, wa bainahuma mustabihat. Sama aja. Umurun mustabihat. Dan di antara kedua perkara halal dan haram ini ada terhimpit di situ umurun mustabihat. Hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar, hal-hal yang belum jelas status hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Justru orang-orang di sini juga lalai, enggak tahu tentang perkara-perkara seperti ini jemaah sekalian. Kalau kita kemudian buka puasa, makan kurma, minum teh, minum yang manis-manis, halal, sudah sangat jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi status hukumnya. Kalau kemudian kita buka puasa, ngapunten, ini contoh-contoh aja. Kalau kemudian kita buka puasa pakai hal-hal yang haram, darah katakanlah, ini sudah jelas keharamannya. Atau babi, daging babi, sudah jelas ya mas kalian. Nggak perlu kemudian kita ulik-ulik, cari-cari lagi di mana kemudian kita dapat rukhsah atau keringanan untuk mengkonsumsi, itu nggak perlu, karena semuanya sudah jelas. Maka yang menjadi pembahasan kita adalah hal-hal mustabihat, hal-hal yang belum jelas status hukumnya. Katakanlah kalau kemudian kita fokus dalam contoh bab makanan yang akan kita konsumsi ketika buka puasa, jamaah di sini kemudian menemukan makanan di tengah-tengah sejadah, di tengah-tengah sop penjenengan ini, gak jelas itu punya siapa. Kemudian azan berkumandang, apa kita harus kemudian batalin puasa pakai itu? Belum tentu jemaah sekalian. Kalau orang kemudian paham warok, ya, selektif, memilah, bukan memilih lagi, memilah, menjaga diri, itu nggak akan mungkin kemudian mengambil makanan untuk kemudian malah dipakai untuk buka puasa. Belum tentu. Karena apa? Di sini perhatikan. Ini lanjutan hadisnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa kemudian yang menjaga dirinya dari hal-hal syubhat, maka dia juga telah menjaga kehormatan agama dan kehormatannya. Agama itu menjadi tolok ukur seorang untuk kemudian mengambil makanan tadi itu. Agama, iman menjadi tolok ukur kemudian seorang yang tadinya berpuasa untuk kemudian membatalkan puasanya itu dengan makanan yang belum tentu jelas punya siapa, milik siapa tadi itu. Kalau kemudian orang ini warok, kalau kemudian orang ini yang berpuasa ini yang ingin membatalkan puasanya ini kemudian warok, memilih selektif, maka belum tentu dia akan mengambil makanan itu. Karena kenapa? Itu bukan punya dia, bukan hak dia. Meskipun itu terletak dalam masjid. Ini contoh jemaah sekalian. Contoh kecil. Wa irdihi, dan kehormatannya, menjaga kehormatannya jemaah sekalian. Kehormatan itu dalam Islam sangat-sangat dijunjung tinggi, terlebih perempuan. Bagaimana kemudian status perempuan, ya, status laki-laki itu dibedakan dalam segala strata kehidupan, genre kehidupan. Itu luar biasa. Ar-rijalu qawwamun, ini salah satu contoh. Posisi laki-laki, posisi perempuan itu luar biasa kedudukannya di mata Allah SWT dalam agama Islam jemaah sekalian. Wa irdihi, dan kehormatannya. Apa lanjutan hadisnya jemaah sekalian? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang kemudian sudah kadung terlanjur jatuh dalam hal-hal syubhat, maka perhatikan, itu sangat potensial sekali untuk kemudian terjatuh dalam perkara haram. Ini kata Rasulullah SAW. Contoh jemaah sekalian, kalau kemudian kita fokus pada contoh makanan tadi itu aja. Kalau terlebih kita suka menemukan hal-hal material, makanan, duit di jalan, sudah terbiasa, hati-hati jemaah sekalian. Itu kebawa kita. Ini sampai Rasulullah SAW kasih contoh,
Karra'i yar'a haula hima, seperti seorang pengembala yang kemudian menggembalakan hewan gembalaannya. Seperti itu. Jadi ini kemudian menjadi contoh orang-orang yang kemudian tidak bisa di luar batas menjaga warok itu pemilih, selektif jemaah sekalian. Insyaallah saya kira itu jemaah sekalian materi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena ini juga mau menjelang azan maghrib. Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan kita, amal ibadah puasa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup mutalaah hadis kita dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.